Bang, tolong jelasin cara abang membuat blok hijau itu gimana caranya? Kenapa bisa pas gitu ya, pas order di blok hijau itu gimana? Tolong jawab bang gitu ya. Jadi video ini akan membahas tentang cara saya trading ya. Biasanya kan saya membuat blog kayak gini. Dan rata-rata di playlist teknik trading forex itu hampir semuanya ya teman-teman saya membuat blog ini. Nah, ini biasa disebut dengan order block ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan bahas tentang order block, cara saya menentukan order block. Di sini itu sudah ada 86 video. Di sini yang 50-an itu praktek ya teman-teman, praktek trading forex langsung. Nanti teman-teman bisa cek di sini untuk macam-macam tekniknya. Dan biasanya saya itu pakai order block. Nah, dari 50 kali trading itu di situ memang benar-benar aktivitas trading saya yang 45-an itu kena take profit ya. Yang apa itu namanya? Yang 5 itu kena stop loss. Jadi win rate-nya lumayan tinggi akhir-akhir ini teman-teman. Nah, ini salah satunya saya mempermudah entry itu dengan apa itu namanya? Membuat order block ini. Oke. Kita akan bahas lengkapnya pada kesempatan kali ini ya teman-teman. Oke, untuk teman-teman semuanya yang mau trading forex jangan lupa sama broker XM ya teman-teman. Ini adalah salah satu broker forex terbaik di dunia dan di sini ada beberapa pilihan jenis akun trading. Mulai dari akun mikro, standar, ultra low, share akun. Maksimal leverage-nya sampai dengan 1/1000, minimal depositnya adalah $5 aja. Khusus untuk teman-teman yang pengen trading dengan spread paling tipis bisa pilih akun XM ultra low. Atau mungkin teman-teman bisa pilih sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masing ya, apakah akun mikro, standar, ultra low, ataupun share akun. Informasi selengkapnya teman-teman bisa cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Oke ya, bicara mengenai order block ini ya yang dimaksud cara membuat blok hijau. Ya kadang hijau, kadang merah juga kayak gitu. Jadi order block itu sebenarnya adalah kita menandai area penting ya, agar mudah melakukan entry. Sebenarnya ya teman-teman, kalau bicara masalah order block itu mirip dengan supply demand, menandai area supply demand. Kalau saya sedikit cerita dikit ya teman-teman, kenapa saya membuat order block? Dulu itu saya nggak tahu itu namanya order block. Jadi dulu ceritanya ya sedikit aja, kalau dulu itu kan seringkali ada sinyal yang begini nih, menuju poin 109629 misalkan kayak gitu ya, analisa forex ini ya, dari misalkan ada sinyal trading titik sekian kayak gitu, dan akhirnya saya nggak mau ngikutin sekian itu karena ternyata saking seringnya saya zaman dulu ngikutin sinyal itu seringkali nggak valid ya. Makanya saya memutuskan untuk membuat area ya, area support, area resisten gitu biasanya saya. Bahkan sampai sekarang pun saya seringkali masih nyebut oh ini area support, area resisten. Jadi untuk menghindari manipulasi harga, saya lebih sering pakai area. Nah, setelah beberapa tahun yang lalu saya pelajarin itu namanya order block. Ternyata begini ya, kadang-kadang di dalam dunia trading itu teman-teman harus punya cara kalian sendiri, kalian otak-atik sendiri aja. Selama itu bisa profit nggak masalah kok, nggak peduli namanya apa, kemudian nggak peduli itu nggak ada caranya di teknikal, orang-orang bebas gitu. Karena semua teknik trading di dunia ini kan ada yang nyiptai juga, siapa tahu kalian juga nanti bisa punya teknik kalian sendiri, gitu bro ya. Jadi trading itu bebas. Oke ya, kita balik lagi ke order block. Sebenarnya order block itu adalah untuk menandai area-area penting ya. Biasanya saya yang tandain itu area support, resisten, dan supply demand. Dan ini untuk menghindari manipulasi harga, jadi saya ranknya tuh biasanya agak lebar ya. Misalkan aja kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, ini adalah area penting ya. Kalau memang dia berhasil break ke atas ya, dan ketahan di area tersebut, nggak langsung delosor ke bawah, itu peluang buy. Tapi kalau pas break banget, saya nggak buy stop ya. Saya jarang banget buy stop di sini karena
keseringan itu manipulasi kayak gini teman-teman. Kadang-kadang itu dibikin ke atas ini terus turun ke sini. Ini order block di bagian atas dulu ya. Nah contohnya kayak gini. Jadi saya jarang banget yang namanya ambil buy stop. Buy stop, sell stop itu saya jarang. Karena biasanya dijilat terus balik arah itu paling sakit. Jadi saya seringkali nunggu order block itu di break dulu, masuk ke dalam ya, biarin orang-orang kena stop loss dulu ya, biarin orang-orang ambil buy dulu ya. Nanti kalau masuk ke bawah itu baru saya sell. Beda ceritanya kalau mungkin dia naik ya, naik tembus order block yang atas ini ya. Ini kan resistennya lumayan nih, 1, 2, ini kan yang ketiga ini biasanya kalau ketembus, kalau break ini lumayan kuat. Nah, misalkan ketahan di area order block ini, nah, misalkan di sini ada berapa konfirmasi naik, nah disinilah saya buy. Jadi nggak pas naiknya saya sell nggak, tapi pas saya buy di sini nggak, tapi di sini. Itu sih biasanya saya ya teman-teman. Biasanya seperti itu untuk menyikapi yang namanya order block. Nah ini misalkan dia kan break ya, break lalu ketahan. Nah disinilah momentum buy terjadi teman-teman. Ya tinggal kita pasang SL agak bawahnya seperti ini. Ini cuma sebagai contoh aja ya, ketika order block itu ada di bagian atas. Sebenarnya konsepnya mirip ya, sama dengan supply and demand lah kayak gitu. Supply and demand, area support resisten atau area yang penting-penting ya, seperti itu. Contoh lain lagi di sini ya. Ini juga bisa dibuat sebuah order block. Jadi ini kan berpotensi menjadi apa ya namanya? Head and shoulder ya di sini. Nah, di sini. Ini juga bisa dijadikan area penting, membuat order block. Kemudian di bagian bawah sini, tempat di mana pembelian gede mulai terjadi, itu bisa juga dibuat order block. Nah, gunanya ya untuk menandai area tersebut, apakah dia break di bawahnya ketahan di sini untuk peluang sell. Tapi kalau break doang jangan langsung di sell ya. Rumusnya kan gitu. Ini kalau sudah keluar dari order block yang kita bikin, itu peluang sellnya keluar teman-teman, seperti itu. Nah ini cuma sebagai contoh. Ya kalau di sininya kayak gitu ya teman-teman. Kemudian ini juga sama, ini yang biasanya misah-misah kayak gitu. Kalau mau entry biasanya saya tandain juga ya di bagian atas ini. Nah sebenarnya untuk ranknya sendiri ini kalau ada candle khusus ya, misalkan ada satu candle yang kira-kira memadai, boleh diambil satu candle itu, aturan mainnya. Tapi kalau biasanya kan candlenya agak kayak gini nih bagus. Nah ini satu candle yang ini ya, satu candle yang merah itu. Nah kayak gini, buat patokan gitu ya maksudnya. Tapi kalau pas ketemu candlenya panjang kayak gini ya nggak bisa order blocknya nanti kepanjangan. Paling diambil sedikit sini. Dimulainya akumulasi gede terjadi. Nah di sini ya, ini tanda penurunan karena memang dia nggak bisa di break ya, order blocknya ya, mantul-mantul di sini. Kalau kasusnya kayak tadi ya, break terus ketahan di sini, ini peluang buy. Nah kalau ini kan nabrak ya, nabrak order block, ketahan di bawahnya, ini bentuk sideways sebenarnya. Nah, sideways, dan di sini udah keluar di bawahnya, ini peluang sell di sini. Oke. Di sini peluang sell. Nah, nanti tinggal kita ambil di sini, mungkin SL-nya bisa di daerah atasnya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Ini saya agak batu ini. Harus skip. Oke, ya biasanya perjalanan order block ini pun kita kalau turun itu dari atas ke bawah ya, biasalah dari area supply mencari area demand, kemudian kalau dari area demand naik ya nyari area supply. Kayak gitu aja sih. Trading kan memang arahnya begitu. Dia akan nyari supply atau nyari demand atau nyari support atau resisten ya teman-teman. Atau dia membentuk supply dan demand baru juga bisa gitu. Nah ini. Jadi ketika teman-teman ngelihat breakout, ini kan sering kejadian ya. Oh breakout, ambil sell gitu, breakout dari resisten, targetnya di bawah, itu jangan ya teman-teman, karena itu adalah sesuatu yang berbahaya. Makanya saya bilang itu jarang banget pasang sell stop, itu jarang. Nah biasanya saya nunggu dulu, apakah dia bermain di sini ya, bermain di sini lalu ada konfirmasi di sini.
Nah, inilah saya masuk. Ya, enggak pas ini bahaya. Karena ini bisa juga berpotensi seperti ini. Kalau ini berpotensi naik ya, sorry. Kalau ini potensi naik, jadi naik ke atas order block yang sudah dibikin, di sini ini peluang buy masuknya. Karena di atas area demand yang selanjutnya. Meskipun sudah di break, ini namanya fake breakout kayak gitu ya. Nah, jadi misalkan dia masuk ke atasnya, inilah waktunya untuk buy di daerah sini teman-teman. Seperti itu ya. Jadi order block tuh fungsinya itu ya, untuk menandai area-area penting yang harus kita perhatikan gitu di market. Ya, saya sudah sering praktek. Ini cuman saya pause kayak gini cuman biar lebih memudahkan kita untuk memahamin kayak gitu. Itu ya bro, untuk yang nanya masalah pembuatan order block atau ya saya sering sebut sebagai area support resisten atau supply demand ya. Itu aja sih. Nah, tapi order block ini ya teman-teman, itu juga bisa mempermudah kita menentukan stop loss. Jadi misalkan kita taruh di sini stop lossnya gitu ya, atau pas entry di sini ya teman-teman, itu juga bisa kita taruh di bawahnya sini order block yang lama kayak gitu. Oke ya teman-teman, seperti itu caranya. Kemudian masalah supply demand and support resistance ini tetap harus dipadukan dengan trend line-nya. Kalau memang itu sebuah tren yang berlanjut turun atau sedang berlanjut. Karena yang namanya market ya teman-teman, yang namanya market kan kita harus lebih banyak pertimbangan lah kayak gitu. Misalkan trennya memang benar-benar lagi bullish ya. Kalau tren itu lagi bullish ya, mendingan kita nyari peluang di buy-nya, jangan nyari peluang di sell-nya karena bahaya. Kecuali kalau trennya memang mulai bearish kayak gini, ini bisa kita nyari peluang di sell-nya ya teman-teman. Jadi tren utama itu harus kita perhatikan arahnya. Kalau memang arah trennya tuh lagi turun ya, kita cenderung nyari peluang-peluang sell. Tapi kalau trennya itu udah naik, kita cenderung di sini untuk nyari peluang pas lagi turun untuk di buy. Ya, kita harus perhatikan juga tren lainnya. Kemudian yang lainnya adalah konfirmasi masalah candlestick ya. Di sini misalkan ya, di sini kan sudah drop ya, kemudian di sini ada engulfing, sebelahnya dibuka naik, ini juga perlu. Jadi supply demand, kemudian ditandain supply demand support resisten itu kita tandain pakai order block kayak gini biar gampang. Kemudian kita cek di trend line-nya, kemudian kita cek di konfirmasi candlestick-nya. Udah sih, gitu aja trading tuh. Apain ribet-ribet gitu. Tinggal kita pasang stop loss sama kita atur risk reward-nya. Itu doang teman-teman. Oke ya, semoga bisa menjawab. Sebenarnya ini cuma cara untuk menandain area-area penting ya, dimana kita bisa melakukan buy atau sell setelah area tersebut ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau di break ketahan di atasnya itu area peluang untuk buy. Kemudian kalau di bawahnya juga sama. Oke ya teman-teman, sekian dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.